Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah perkataanmu adalah doamu. Amin. Matius 12 ayat ke-36 dan 37 tertulis seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, Tuhan Yesus sudah mengingatkan setiap kita akan hal ini. Bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapan kita bisa dibenarkan. Dan menurut ucapan kita juga, kita bisa dihukum. Makanya kita harus berhati-hati sekali dalam bertutur kata, dalam setiap ucapan, dalam setiap perkataan kita. Boleh katakan amin? Saudara pasti pernah mendengarkan ungkapan ini. Perkataanmu adalah doamu. Nah, hari ini kita akan belajar untuk lebih menjaga perkataan kita. Karena perkataan kita adalah doa kita. Setiap hari kita berkata-kata, saudara, dan mengeluarkan kata-kata kepada setiap orang yang kita ajak berbicara. Menurut survei yang dilakukan oleh Brizendine, wanita berbicara 20.000 kata per hari. Sedangkan pria hanya 7.000 kata per hari. Jika kata-kata yang kita ucapkan setiap hari sebanyak itu, maka besar kemungkinan ada beberapa atau bahkan mungkin lebih banyak perkataan kita yang berisi tentang hal-hal yang tidak baik. Bisa jadi hujatan, makian, kebohongan, cacian, gosip, dan perkataan negatif lainnya. Pertanyaannya, perkataan seperti apa yang keluar dari mulut kita setiap hari? Ada semacam hukum alam atau hukum tarik-menarik yang dapat membuktikan apa yang kita perkataan itu benar-benar bisa terjadi. Secara sederhana begini, hukum tarik-menarik adalah sebuah kenyataan bahwa apapun yang kita fokuskan dalam pikiran dan rasakan dan kita katakan adalah yang akan ditarik, akan hadir ke dalam kehidupan secara sadar atau tidak sadar, positif atau negatif, diinginkan atau tidak diinginkan. Kita bisa menyadari bahwa kita menarik bukan apa yang kita inginkan, melainkan kita menarik justru apa yang diyakini akan terwujud itu. Nah, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita memberi pengaruh baik terhadap diri kita maupun bagi orang-orang yang berkomunikasi dengan kita. Baik itu pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Lihat, kata-kata yang negatif tentu saja akan memberi pengaruh yang negatif dan bahkan bisa menghancurkan hidup seseorang. Demikian juga sebaliknya dengan kata-kata yang positif tidak hanya menjadi berkat, bahkan bisa membangun dan menguatkan kehidupan seseorang. So, hendaklah hati kita dipenuhi dengan kasih Kristus sehingga menjadi mata air yang memancarkan kehidupan. Sehingga perkataan kita menjadi perkataan yang menghidupkan. Itulah doa. Makanya hati-hati dengan ucapan dan perkataan kita. Ucapkanlah, perkatakanlah kata-kata firman, kata-kata iman, kata-kata positif. Doakan. Setiap kata-kata yang keluar itu menjadi sebuah doa. Sehingga apa yang kita tarik adalah yang terjadi sesuai dengan iman, sesuai dengan apa yang kita katakan, yang kita pikirkan, yang kita doakan itu. Amin. Nah, perkataan yang keluar dari mulut kita, itulah doa. Pertanyaannya sekarang, ketika kita berdoa nih, kita doakan yang baik terjadi atau yang buruk terjadi? Kalau kita mengharapkan yang baik terjadi, tentu kita mengucapkan juga kata-kata yang baik. Nah, perkataan kita erat kaitannya dengan hati, saudara. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kita harus menjaga hati kita, jangan sampai menjadi sarang kepahitan, kejengkelan, kebencian, amarah, dan lain sebagainya. Tetapi hendaklah hati kita dipenuhi dengan kasih Kristus. Sehingga hati kita menjadi mata air yang memancarkan kehidupan. Sehingga perkataan kita menjadi perkataan yang menghidupkan itu. So, berhati-hatilah dengan setiap perkataan kita. Karena perkataan kita adalah doa kita. Sebagai anak-anak Tuhan, setiap perkataan kita adalah doa dan memiliki kuasa. So, berkata-katalah selalu yang positif dan sesuai firman Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.